Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5B ya. Untuk anak-anak kelas 5B hari Senin. Untuk hari ini kita materinya bahasa Indonesia ya. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Selesai. Untuk bahasa Indonesia, jika materi kemarin masih ada yang bingung mengenai pantun atau mengenai yang lain-lain, bisa kalian tanyakan ya. Sebelum kalian bertanya untuk materi selanjutnya, ini kalian simak terlebih dahulu materinya. Kemudian jika masih bingung baru ditanyakan. Jangan belum kalian menyimak itu video yang penjelasan itu belum kalian lihat, sudah tanya terlebih dahulu ya. Baik, untuk bahasa Indonesia, jika kemarin ada PR bahasa Indonesia silakan dikirim. Jika tidak ada, mari kita lanjut untuk materi selanjutnya. Bahasa Indonesia, kalian buka halaman 30 yang mozaik E ya. Ya, kalian buka itu pembelajaran 6 ya, menjaga ekosistem sawah. Tentunya kalian sudah mengetahui, sudah tahu sawah itu gambarannya seperti apa ya. Jadi begini, sawah ini merupakan suatu ekosistem buatan berupa lahan pertanian yang diprogram dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sawah sebagai pembatas ya. Apa sih gunanya sawah? Sawah ini digunakan untuk bercocok tanam padi ya, misalnya padi, menanam bawang, rica, ya, dan sebagainya. Guna keperluan ini, sawah harus mampu menjaga genangan air. Karena apa? Karena padi dan teman-temannya ini memerlukan penggenangan air pada periode tertentu dalam pertumbuhannya ya, sangat dibutuhkan sekali dalam penggenangan air tersebut. Gunanya untuk apa sih dalam penggenangan sawah itu? Gunanya untuk mengairi sawah ya. Gunanya untuk mengairi sawah sebagai ekosistem irigasi yang perlu kalian ketahui. Ekosistem sawah ini terdiri atas komponen biotik dan abiotik ya. Ibu sudah berkali-kali menjelaskan komponen biotik dan abiotik. Karena dalam komponen biotik ini meliputi semua makhluk hidup yang berada di sawah ya. Contohnya misalkan tanaman padi yang hidupnya yang berada di sawah ya. Kemudian belalang, tikus, dan keong. Adapun komponen biotik meliputi tanah, air ya, dan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup komponen ya dalam komponen biotik tersebut. Ekosistem sawah ini juga memiliki ciri-ciri ya, kalian perlu ketahui. Di antaranya ekosistem berada di dataran dan pada umumnya di dataran rendah. Karena apa? Area berlumpur dan selalu digenangi air ya. Dan pada umumnya ditumbuhi tanaman padi dan dipanen tergantung musimnya serta menjadi rantai makanan ya. Sayangnya saat ini ekosistem sawah mengalami ketidakstabilan. Karena apa? Cuaca yang tidak mendukung, banyaknya banjir ya, hujan deras yang mengakibatkan sawah itu tergenang ya, banjir bandang ya, karena akibat hujan yang terlalu lama. Jadi apa? Jadi rusak rantai makanannya. Misalnya begini, maraknya hama ulat yang memakan tanaman padi di sawah karena tidak adanya semut hitam yang melindungi tanaman, dan keberadaan hewan-hewan predator pada ekosistem sawah adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena predator merupakan pengendali jumlah hama yang memakan tanaman padi. Pengendalian hama dapat dikendalikan dengan melindungi predator pada sistem sawah, yaitu dengan cara menghentikan perburuan ular, katak, dan predator lainnya. Dan kualitas tanah juga pada ekosistem sawah ini juga harus dijaga ya, kalian harus tahu
Karena apa? Dengan dijaga dengan penggunaan pupuk dan pestisida organik. Penggunaan bahan organik ini akan mendukung keberlangsungan makhluk hidup di sawah. Karena apa? Tidak terdapat racun yang membahayakan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Kalian buka halaman 52 pada subtema 2 itu ya. Pola interaksi dalam suatu ekosistem, ya. Jadi setiap makhluk hidup ini bergantung pada makhluk hidup lainnya, ya. Kalian harus tahu, baik sejenis maupun berlainan jenis. Interaksi antar makhluk tersebut banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita, ya. Interaksi antar makhluk hidup dapat bersifat netral dan ada yang bersifat predasi. Netralisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis dalam habitat yang sama dan tidak saling mengganggu serta bersifat tidak saling menguntungkan dan juga tidak saling merugikan kepada kedua belah pihak. Sebagai contoh hubungan antara capung dan sapi serta hubungan antara kucing dan ayam kebun, ya. Adapun predasi adalah hubungan antar pemangsa dan mangsanya. Pemangsa ini dikenal sebagai predator yang dimangsa disebut prey, ya. Hubungan ini sangat erat karena apa? Karena tanpa mangsa predator tidak dapat bertahan hidup. Begitu juga sebaliknya, ya. Sebaliknya predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa agar tidak terjadi ledakan populasi, ya. Di dalam piramid rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Predator menempati posisi sebagai konsumen sekunder dan di atasnya. Predator ini perlu memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan makanan demi kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, singa memangsa zebra, ya, burung hantu memangsa tikus dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, untuk tugas bahasa Indonesia, ya. Untuk tugas bahasa Indonesia, kalian buka halaman 31, ya. Halaman 31 kalian kerjakan. Kemudian halaman 52 yang A kalian kerjakan, ya. Dan untuk 53 kalian yang B itu untuk PR. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak ada, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.